Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Good Talk bersama saya Turasi. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu rekan yang luar biasa. Sapaannya adalah Pai. Jadi dulu beliau ini adalah teman mengambil satu mata kuliah yang sama. Iya, sosiologi pedesaan dulu. Nah, panggilannya apa nih? Panggil Bang, Mas, Kakak? Ya, Kang aja, Kang Pai aja, Oh, Pai. Kang, Panggilnya oke. Pai. Kang Pardi ini adalah lulusan dari jurusan apa ya dulu? Perikanan ya? Perikanan. Dulu manajemen. Nah, kebetulan saya di manajemen sumber daya perairan. Oke, manajemen sumber daya perairan dari Institut Pertanian Bogor. Nah, Betul, jadi betul. hari ini kita akan sharing tentang, jadi sebenarnya sharing lebih banyak juga ke pengalaman Kang Pardi dalam bidang lingkungan hidup dan juga climate change gitu. Jadi menarik sebenarnya karena ini kan musim-musim bulan Oktober, November, Desember sampai nanti gitu, di mana kita akan menghadapi sudah banyak beritanya badai La Nina dan sebagainya gitu. Yang sebenarnya La Nina dan El Nino itu ada terus gitu, mau dari bulan apa saja ada terus, cuma intensitasnya saja yang berbeda gitu karena kenaikan muka air laut dan sebagainya gitu. Boleh di sharing Pai, karena teman-teman juga pasti pengen tahu lebih banyak gitu. Saya juga pengen tahu lebih banyak tentang kiprah Pardi yang sebenarnya udah banyak banget gitu di bidang lingkungan hidup dan juga climate change gitu. Bolehlah, sekarang lagi sibuk apa? Jadi perkenalkan, nama saya Pardi Pai, panggil Pai aja. Sebenarnya makasih banget nih buat Turasi yang udah ikut ini ya, ngajak gitu buat sharing. Biasanya masih belajar sih ya. Jadi sekedar sharing aja, sama-sama belajar. Nah, kalau sekarang saya lagi fokus berkarya di Forest Watch Indonesia. Jadi NGO, lembaga pemantau kehutanan yang fokus terhadap keterbukaan informasi gitu loh, tentang akses kehutanan gitu. Jadi memang saya di bagian staff media dan komunikasi, teman-teman. Nah, relasinya pas banget, maksudku ada korelasi ya dulu lulusan manajemen sumber daya perairan, terus juga pernah ikut bantu-bantu dosen gitu kan, terus kerja di Pertamina dan sekarang di Forest Watch dan ya berkorelasi dengan lingkungan gitu. Karena memang kalau berbicara masalah lingkungan ya nggak bakal ada matinya lah kalau sederhananya ya, nggak bakal ada hentinya gitu. Karena kita berbicara lingkungan ya kita berbicara masa depan gitu kan. Dan memang sekarang kita lihat juga banyak banget kerusakan ya. Oh ya, karena tadi saya bilang kalau berbicara masalah lingkungan tuh ya kita berbicara masa depan ya. Nggak cuma sekarang aja gitu, tapi kita berbicara besok ya kan, masa depan anak cucu kita, generasi gitu. Dan dan nggak bakal ada matinya gitu. Karena ya manusia diciptakan kan nggak sendiri ya. Harus berdampingan dengan alam, dengan lingkungan. Tapi sekarang kita lihat kan teman-teman, manusia lebih fokus ke ekonomi ya dibandingkan ekologi gitu kan. Ditambah lagi teman-teman kalau melihat fakta, mungkin kalau teman-teman tahu misalnya dalam kurun waktu selama 16 tahun misalnya di puncak ya, hutan puncak itu dia udah hilang sekitar 5.700 hektar. Artinya itu sebesar 66 kali kalau teman-teman keliling nih kebun raya Bogor gitu. Atau misalnya kalau kita lihat berbicara data deforestasi atau kerusakan hutan itu dari tahun 2013 sampai 2017 itu sebesar 5,7 juta hektar. Itu dari kajian dari Forest Watch Indonesia. Artinya sama seperti laju deforestasinya itu 1,4 juta hektar per tahun. Jadi kalau teman-teman berpikir kayak misalnya selama 1 menit teman-teman bengong aja misalnya, itu hutan tuh sudah rusak sebesar 4 kali luas lapangan sepak bola. Bisa dibayangin nggak teman-teman? 1 menit itu ya? 1 menit ya, 1 menit ya, 4 kali luas lapangan sepak bola. Jadi maksudku ya kerusakan lingkungan benar-benar real gitu loh. Dan kita lihat ya, ngaruh banget ya berbicara perubahan iklim. Biasanya kita harusnya setiap Januari atau Februari hujan misalnya kan, tapi tiba-tiba panas, galau ya, seperti menunggu perasaan dia ke kita, galau gitu ya. Curhat. Ya kan? Seperti itu. Jadi maksudku ya perubahan iklim. Jadi memang hari ini hujan, besok panas, itu kan mempengaruhi banget terhadap penanaman ya kan, terhadap banyaknya penyakit-penyakit yang baru seperti corona. Itu sih sebagai pengantar dan sederhana gitu.
Oke, apa ya? Ternyata sampai segitunya. Kebayang kalau 1 menit 4 kali luas lapangan bola dalam 1 jam ada berapa gitu ya? Luar Nah, biasa dan bayangin teman-teman. ya, dan itu tujuannya ke antroposentris ya, artinya memang tujuan-tujuan Betul, pembangunan yang fokusnya ke manusia ya, Pak ya. betul, betul. Menarik banget gitu. Nah, dalam konteks itu Pardi pernah aktif di mana saja sebelum di Forest Watch ya? Karena saya ngikutin perjalanan Pardi itu aktifnya tidak hanya di forum-forum nasional tapi juga internasional. Mungkin boleh di-sharing dan ini jadi penyemangat untuk teman-teman di luar gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang di sana ya, jujur saya berasal dari desa, asih dari Pelabuhan Ratu gitu. Saya punya prinsip gini pada teman-teman ya, gak enak banget nih jadi orang bodoh, gak enak banget. Jadi masukku gak enak banget. Dulu memang saya juga fokus di lingkungan, itu kebetulan. Jadi dulu saya itu tipikal orang yang lebih banyak diem aja gitu. Jadi waktu itu ada teman gitu ya, ngajakin debat, ngebahas masalah lingkungan apa gitu. Saya udah tahu dia salah gitu. Tapi saya nggak bisa ngomong sih. Dan teman saya jago debat gitu loh. Akhirnya Oke. ya udahlah, saya diem aja gitu. Di situ saya ngerasa, aduh, kalau kita punya ide, kalau kita punya sesuatu, mau ngomong tuh susah. Nah, mau nggak mau, ya akhirnya saya belajar gitu. Nah, waktu itu ada kompetisi duta lingkungan. Nah, akhirnya aku Hmm. ikutan sengaja. Aku pengen mengasah skill ya. Yep. Ya alhamdulillah keterima jadi duta lingkungan fakultas, duta lingkungan kampus IPB, terus mewakili Indonesia di luar negeri. Aku juga ikutan punya prinsip gini loh. Sebagai anak muda tuh jangan jago kandang. Oke. Jangan jago kandang gitu. Oke, misalnya aku di kampus IPB misalnya. Ya selama aku masih kuliah, ya gue nggak mau cuma fokus di IPB gitu. Pengen fokus di luar. Akhirnya aku ikutan apply komunitas-komunitas. Waktu itu ada namanya Youth for Climate Camp. Jadi Ya. pemuda tentang perubahan iklim dan dia diinisiasi oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim gitu. Jadi Oke. dia putusan khusus presiden kan. Ya aku ikut sana, ikut di peserta dari seluruh Indonesia 200 yang keterima. Aku salah satunya aktif di sana. Akhirnya selama kurun waktu 2011, 2012, 2013 aku aktif. Akhirnya mendirikan namanya Youth for Climate Change Indonesia gitu. Dan Oke. sekarang sudah tersebar di ribuan lulusannya alumni gitu. Karena aku punya prinsip gini sih, ketika kita melakukan sesuatu itu atau kegiatan event gitu ya, kita jangan cuma fokus cuma pengen dapat sertifikat, cuma pengen dapat makanan, Iya, mahasiswa iya, lah iya. ya, pengen dapat hotel gitu. Tapi yang paling penting itu ada 4. Aku makanya nyebutnya ada KERO. Pertama ke knowledge, pengetahuan, ya kan. Terus experience, pengalaman, relasi, relation gitu, sama opportunity, Oke, kesempatan. oke. Jadi, Kero ya, jadi kero. kalau KERO ya, itu sebenarnya singkatanku aja sih. Ya, sip. Jadi sebenarnya kalau teman-teman fokus ke 4 ini, kamu fokus ke cari pengetahuan, pasti otomatis bakal dapat pengalaman. Yes. Ketika fokus dapat pengalaman, mereka bakal dapat relasi atau jaringan. Iya, iya, iya. Dan ketika jaringan banyak, kita bakal dapat kesempatan. Itulah. Jadi masukku anak muda itu aktif di mana-mana gitu loh. Speak up. Yes. Karena dengan kamu speak up ya kamu bisa change the world gitu. Kamu bisa melakukan sesuatu yang berbeda sama anak yang lainnya gitu. Itu sih. Oke, Sederhana keren. simpelnya seperti itu. Saya dapat ilmu baru nih soal kero gitu karena biasanya anak muda ya terutama gitu pengen melangkah itu takut duluan gitu. Takut duluan padahal belum melihat bahwa opportunity itu akan terbentang luas setelah kita bergerak dan kita punya pengetahuannya. Oke, mantep Pak, thank you. Sama-sama. Ini wah pakai tumbler nih mencontohkan yang baik. Di Tumblr udah 12 tahun. 12 tahun. Jadi ya itu, aku manusia gratis. Jadi manusia gratis itu ikutan event-event dapat hadiah ya ini salah satunya. Oke, dan Nah, itu bertahan lama ya? Bertahan karena aku berprinsip ya gitulah anak muda tuh jangan cuma pengen kelihatan wah gitu. Tapi bisa menunjukkan bener-bener real gitu ya seperti ini. Sip. Ini 12 tahun makanya aku pakai terus. Udah kebayang tuh berapa yang bisa direduce dari botol plastik kemasan gitu. Ya, 12 tahun betul. Kan. Oke, Pai. Balik lagi nih ke soal lingkungan dan climate change gitu kan. Ini konteksnya kita bicara soal pemuda gitu. Gimana sih sebenarnya sebagai seorang pemuda gitu kita bertanggung jawab
bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan, dan juga kita bisa aware terhadap climate change yang makin hari itu makin luar biasa gitu. Saya penelitian tentang climate change di bidang sosial itu tahun 2014. Sekarang tahun 2020 bukannya makin membaik, tapi ternyata makin memburuk gitu, dan itu mempengaruhi segala aspek, nggak cuma pada saat itu saya bicara soal petani di dataran tinggi, dan ternyata semua aspek sekarang sudah terdampak, ditambah lagi ada wabah gitu, wabah plus climate change itu luar biasa. Gimana sih sebenarnya sebagai pemuda kita bisa bersikap gitu? Nah, sebenarnya gini teman-teman, ketika aku keliling-keliling ya, ketemu sama teman-teman tuh banyak banget anak muda tuh yang nggak pede gitu loh, yang nggak pede, aduh, gue masih muda nih, gue minim pengalaman gitu. Ya itu benar, makanya anak muda itu minim pengalaman, karena dia menawarkan masa depan gitu. Nah makanya kita harus saling belajar gitu kan. Kebanyakan tuh teman-teman aku tuh pada insecure gitu kan. Nah daripada insecure lebih baik kita bersyukur gitu. Nah salah satu bersyukurnya itu kita aktif di mana-mana. Banyak banget anak muda yang baperan, daripada baperan lebih baik kita berperan gitu loh, berperan aktif gitu kan. Karena kenapa? Aku bilang daripada gini, kita harus sadar kita tuh manusia gitu kan, kita hidup gak sendirian, kita dengan lingkungan gitu loh. Mau bagaimanapun lingkungan itu akan seimbang, akan berjalan gitu kan, ketika antara lingkungan sama manusia berjalan seimbang, bener gak? Tapi kan sekarang lebih fokus ke ekonomi, bener kan, lebih ke ekonomi, tapi lingkungan itu dikesampingkan gitu loh. Nah makanya kalau aku bilang sebagai anak muda itu lebih banyak dijadikan objek kebanyakan ya, tapi kita harus sadar kita harus jadi subjek gitu. Artinya kita jangan jadi penonton gitu, tapi kita jadi aktor utama gitu loh, ya kan? Kebanyakan anak muda tuh jadi komentator, tapi seharusnya mereka jadi aktor gitu loh, aktor utama gitu loh. Maksudku kita tahulah dulu gimana kemarin ya, Sumpah Pemuda gitu kan. Mereka bisa berdiri sekarang kan dengan adanya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kan itu karena adanya keberanian mereka. Kita juga harus sadar dengan adanya kemerdekaan Indonesia tuh nggak bakal terwujud kalau nggak ada keberanian dari peristiwa Rengas Dengklok ya kan, anak mudanya gimana gitu kan. Artinya ya sampai Soekarno juga bilang kan, misalnya cabut Semeru ya kan, terus berikan aku satu muda untuk mengguncang dunia gitu. Maksudku ya itu benar-benar peran anak muda gitu. Nah harus aktif di mana-mana. Artinya aktif tuh ya kita nggak bisa sendirian, kita perlu kolaborasi gitu loh. Mau tahu nggak yang membedakan Indonesia dengan yang lain? Indonesia itu punya satu kekuatan yang orang lain tuh di negara lain tuh nggak punya. Apa itu namanya? Gotong royong. Gotong royong. Nah kalau sekarang kita namanya kolaborasi. Gitu loh. Makanya sekarang tuh tahun tuh kita nggak bakal bisa sendirian. Kita perlu kolaborasi gitu. Sama kayak Forest Watch Indonesia. Untuk mengakses tentang lingkungan, kita nggak bisa sendiri. Kita butuh anak mudanya, kita butuh berjejaring, kita butuh kolaborasi. Yuk, dulu aku bego banget, jangan ngerti apa-apa. Yang penting aktif dulu deh. Ikut sini, ikut ini gitu loh, event gitu loh. Selama itu positif bagi kita. Akhirnya aku dapat itu. Dapat pengalaman, dapat pengetahuan, dapat relasi, dapat kesempatan gitu loh. Karena kalau anak muda fokus di bidang itu, pasti ketemunya orang itu juga. Artinya kan lingkungan mempengaruhi gitu loh. Jadi kalau teman-teman anak muda mau beda gitu ya, harus berani juga sesuatu yang beda. Begitu. Oke, ya, thank you. Kemudian Pai, kalau ini kan tadi konteks anak muda dalam makna umum ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi, kita bisa melakukan hal-hal yang ya apapun lah yang selama itu positif buat kita gitu. Kalau bayangan biasanya gini, anak muda itu membayangkan kalau saya melakukan sesuatu tuh harus real, yang kelihatan langsung jadi gitu, gede gitu. Bayangannya kan selalu kayak gitu kan. Tapi semakin kesini sepertinya kan bahwa ternyata hasil itu bisa didapatkan ketika kita melewati prosesnya dengan baik gitu. Kalau untuk bidang lingkungan sendiri gitu, mungkin bisa dicontohkan kita bisa ngapain sih untuk bidang lingkungan atau climate change gitu. Betul. Jadi gini teman-teman, itu banyak banget saya ketemu nih sharing. Saya lebih suka ngomongnya dengan cara ringan ya, ringan, kekinian dan menyenangkan. Jadi biar bisa dibayangin gitu lah. Memang banyak banget teman-teman, wah climate change is real, lingkungan kita sudah rusak. Ayo kita, misalnya gue pengen banget nih membangun Indonesia, pengen membuat lingkungan lebih baik gitu loh. Iya, itu ide besar kita gitu. Itu bagus, tapi kita teman-teman harus tahu gitu loh. Untuk mencapai sesuatu yang besar itu harus dimulai dari hal kecil gitu kan.
Jadi dan dimulai dari diri sendiri kan, dimulai dari diri sendiri, dari hal sederhana gitu. Makanya saya bilang, sekarang tadi Asi bilang, wah Padi kerennya udah 12 tahun pakai ini. Itu mengurai sampah plastik berapa? Itu hal kecil banget loh. Ya kan? Dan makanya saya senang kenapa teman-teman kayak misalnya Asi ngajak kolaborasi ya dengan kita video ini kan. Artinya apa? Semakin banyak yang nonton, artinya mereka semakin terinspirasi dong. Oh iya bener, ternyata dengan membawa tumbler, oh mereka sekarang jadi apa? Fokus untuk mulai sampah plastik yang pertama. Yang kedua, misalnya teman-teman harus sadar, dengan adanya corona, sekarang kita corona kan, masih corona lah ya. Sekarang bayangin coba teman-teman, itu saya banyak banget ngobrol sama anak-anak muda gitu loh. Yang menjadi virus, itu corona atau manusia? Menjadi pertanyaan besar. Ya kan? Yeah. Corona oke, boleh virus. Tapi apakah bumi tidak mempunyai keseimbangannya? Kalau bumi hancur, kalau misalnya hutan di mana rusak, deforestasi, laut sudah rusak gitu kan, apakah wajar dong bumi mengeluarkan sebuah sistem pertahanan namanya virus corona itu? Ya kan? Kalau teman-teman tahu berdasarkan data dari UNEP, ya kan, badan apa lingkungan hidup dari PBB itu, salah satu adanya penyakit apa kerusakan itu yaitu ada deforestasi. Kenapa adanya corona ya? Ada deforestasi, ada perubahan iklim dan zoonosis, ya kan? Adanya perubahan apa pertukaran penyakit dari hewan ke manusia. Sederhananya seperti itu teman-teman. Hutan dibabat ya, hutan dibabat nih. Nah, hewan-hewan itu tinggal di mana? Kan mereka tinggalnya di hutan. Nah, akhirnya mereka gak punya tempat tinggal kan? Akhirnya mereka pindahlah ke kota, ya kan? Terjadilah kontak antara manusia dengan hewan. Apalagi kan ada perburuan satwa liar, ya kan? Hewan-hewan seperti dimakan, ya kan? Kita nggak tahu itu penyakitnya dia kan? Kelelawar, terus juga apa namanya hewan-hewan gitu kan? Jadi makanya kalau teman-teman tahu ya kan, seperti virus HIV itu sumbernya dari mana? Dari simpanse, ya kan? Terus juga apa hewan-hewan ya kan, SARS itu penyakit dari mana? Ya kan kita ketahui dari hewan-hewan gitu. Jadi maksudku kalau misalnya manusia nggak menjaga lingkungan dan tidak bisa hidup selaras dengan alam, ya seperti ini, penyakit bakal terus-terusan. Gitu. Apalagi sekarang perubahan iklim real, nyata gitu. Kalau anak muda cuma diam aja, ya udah. Oke, itu menohok banget sih sebenarnya bagaimana ternyata deforestasi atau apapun ya, perilaku kita terhadap lingkungan itu menimbulkan imbas yang luar biasa gitu. Terlepas dari kita bicara takdir atau apa gitu, tapi ternyata habitat, misalnya habitat hewan yang ada di hutan, kemudian mereka harus bermigrasi keluar, berkontak dengan manusia dan seterusnya, pada akhirnya itu menimbulkan ketidakseimbangan. Nah, Betul, jadi betul. sangat apa ya, sangat insightful lah gitu. Nah, Betul. Pai, boleh nggak di-share ke teman-teman gitu? Kira-kira kalau saya nih sebagai pemuda, saya pengen aktif di bidang lingkungan, saya pengen kenalan sama komunitas-komunitas yang bergerak di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim dan sebagainya. Saya bisa akses kemana, terus caranya gimana gitu? Mungkin dari pengalaman yang pernah Pardi lakukan. Gitu. Oke, karena saya sekarang di Forest Watch Indonesia, gitu kan, karena memang di Forest Watch Indonesia itu banyak banget informasi tentang kehutanan terkini gitu loh. Teman-teman tadi tahu ya, saya lulusan dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, jurusan manajemen sumber daya perairan gitu loh. Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan gitu loh. Sekarang fokusnya di kehutanan. Kok bisa gitu Kak? Mungkin pertanyaan ya. Teman-teman harus sadar, ilmu itu tidak bisa dikotak-kotakan. Ilmu itu nggak bisa dikotak-kotakan. Saya baru sadar gitu loh. Dan semua saling berkorelasi, saling berhubungan gitu loh. Sederhananya seperti ini misalnya. Ketika di hulunya rusak, di hilirnya rusak nggak? Ya kan? Ketika hutannya rusak, lautnya rusak nggak? Tapi ketika hutannya bagus, lautnya bagus nggak? Misal, ketika hutannya bagus gitu kan, ada hujan, kan dia menyerap ke dalam air kan. Akhirnya air itu kan ke laut. Lautnya bersih, terumbu karang di mana-mana. Tapi ketika hutannya dibabat, menjadi kebun sawit misal gitu kan, terus tiba-tiba kebun sawit pakai pupuk kimia kan, terus tiba-tiba hujan besar, pupuk kimianya ke laut, terus tiba-tiba ada air bah ya kan, seperti itu. Jadi memang sangat berkorelasi gitu. Jadi memang sebagai anak muda itu positif gitu loh. Nah ini sekedar pengalaman teman-teman. Kalau teman-teman suka sesuatu, banyak mencoba. Mungkin saya sudah menemukan, saya fokusnya di lingkungan, saya fokusnya ke public speaking, ke anak muda gitu ya, ke lebih sesuatu gitu. Nah, teman-teman banyak mencoba. Nah, kalau mau lebih jelas tentang informasi kehutanan, pengen update masalah lingkungan, coba deh add juga di @pemantau hutan. Itu banyak informasi tentang lingkungan, kita belajar tentang anak muda gitu kan. Kebetulan untuk anak mudanya di sini juga banyak banget ya, teman-teman bisa saling belajar gitu. Jadi bisa saling kontak-kontak gitu.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk berjejaring teman-teman, banyakin berjejaring dimanapun. Itu saya bilang, saya simpel kok hidupnya. Banyakin tadi yang care itu, banyakin pengetahuan. Dengan teman-teman jadi pengetahuan di mana? Bisa ikut webinar, ya kan? Bisa ikut komunitas, ya kan? Dengan banyak pengetahuan, teman-teman dapat pengalaman. Wah, ternyata teman gue banyak ya. Sharing, gue suka ini loh, bidang ini lingkungan di perubahan iklim. Loh, kok sama sih? Kita sama yuk. Bikin komunitas akhirnya. Bingung sesuatu bisa sharing bareng-bareng ya kan. Dapat relasi. Bagi relasi baik-baik, ikut event sana sini, apa itu? Dapat kesempatan. Ya kan? Bisa keluar negeri, bisa presentasi di mana-mana gitu loh. Itu, jadi harus aktif. Dan teman-teman harus tahu fokusnya mau kemana gitu loh. Tapi yang penting berani melangkah. Intinya kalau anak muda itu banyakin nyoba deh, banyakin nyoba, jangan banyak mikir gitu loh. Kalau gue dulu ya, gue usah banyak mikir. Aduh, gue pengen merubah lingkungan, wah gue pengen merubah perubahan iklim gitu loh. Ya lu aja belum melangkah, lu aja belum tahu lu suka di bidang apa, atau lu ikut-ikutan suka lingkungan, atau passion lu bukan di lingkungan, tapi lebih ke misalnya bikin video content creator ya kan, atau public speaking, kita nggak tahu. Gitu. Yang penting banyak mencoba. Gitu. Pokoknya pengetahuan, pengalaman, relasi, dan kesempatan. Banyak ini. Oke. Banyak mencoba ya. Dan jangan takut gagal. Dan gue punya ini, harus punya mapping, pemetaan. Oke. Jadi misalnya gini, teman-teman kalau tahu anak muda itu, lu bisa kemanapun. Percaya nggak? Misalnya gini, sederhananya ya, gue pengen ketemu Donald Trump nih, misal gitu kan. Wow, yaudah lu harus ke Amerika. Ya tapi kan nggak bisa loh, gampang banget. Kenapa lu nggak mention aja di Instagram? Kenapa lu nggak coreknya di Twitter? Gitu kan? Kalau teman-teman lihat jaringan-jaringan semuanya ya, itu gampang banget. Misalnya, gue punya teman duta besar Amerika misalnya, ternyata bisa nyolek Obama atau nyolek Donald Trump gitu loh. Jadi maksudku, semua tuh dunia tuh terkoneksi gitu loh. Tapi gimana kitanya aja? Kalau teman-teman misal, gue pengen nih jadi fokus ke lingkungan. Oh berarti gue sekarang kuliah semester 3. Oh berarti untuk jadi lingkungan pertama gue ikutin banyak webinar. Ya kan? Ikut webinar. Webinar apa nih? Gue cari info. Ya kan? Di Instagram. Oh di webinar ini. Oh ternyata ini. Oh pembicaranya ini nih. Berarti gue siapin pertanyaan. Gue harus tahu CV-nya dia gimana ya kan? Jadi kenapa? Ketika ketemu sama dia, bisa bahan obrolan gitu loh. Bisa semakin dekat. Gimana caranya kita membangun sebuah jejaring relasi. Gimana caranya kita memperkuat. Banyak banget gitu loh. Ya kan? Sederhana banget. Tapi itu bisa sampai ke tujuan teman-teman. Sampailah nanti ke depannya itu teman-teman bisa, ternyata gue fokus lingkungan ya. Makanya gue bilang, cari pengetahuan, pengalaman, relasi, dan kesempatan. Gitu. Oke, dan itu bisa untuk semua bidang ya, artinya tidak hanya lingkungan saja gitu. Semua bidang yang kalau kita mau fokus terus-menerus, kita akan menuai hasilnya saatnya nanti. Saya yakin juga Pardi di masa lalu bukan Pardi yang sekarang gitu, yang ya masih... Beda lagu siapa itu? Iya. Masih tapi takut kalau, dan sebagainya gitu. Iya, lu kalau nggak bisa ngomong, lu bakal, ya sorry ya, lu bakal bukan dihina ya, kayak diremehin sama orang, karena lu nggak bisa public speaking gitu. Itu. Jadi gue, semenjak itu gue belajar, gue otodidak ya, gue belajar sama orang, gue punya mentor, siapapun gue belajar, gue dari YouTube, website semua belajar, gue baca gitu loh. Karena kenapa? Gue pengen balas dendam. Karena balas dendam terbaik itu menjadikan kita menjadi lebih baik gitu loh. Jadi kalau kita dihina orang, kita disepelin orang, berterima kasih lah, karena dia telah memecut kamu gitu, agar menjadi lebih baik gitu loh. Nah cara balas dendam gimana? Jangan kita balas lagi, karena misalnya dia menghina kita jangan balas menghina, karena sama aja dong, kita sama dengan dia sama gitu kan. Tapi caranya gimana? Dasar lu bego. Nah makanya gue belajar karena gue bego. Dasar lu lambat. Makanya gue belajar karena lambat. Dasar lu gaptek, makanya gue mau belajar karena gaptek. Wajar dong. Semua butuh proses gitu loh. Jadi suku sebagai anak muda sama teman-teman nanti ya, buat mahasiswa dimanapun, ya teman-teman jangan insecure, tapi bersyukur. Nah bersyukurnya gimana? Aktif di mana-mana. Kalau gue harus ingat orang tua. Perjuangannya mereka gitu kan. Bersyukur dengan apapun. Pokoknya orang tua udah kuliahin, orang tua udah berjuang sama kita, gue nggak mau jadi, gue yakin orang tua itu berjuang luar biasa buat anak. Semuanya. Dan gue sebagai anak muda, dan siapapun yang nonton ini ya, hai kamu yang nonton ini gitu kan,
balaslah perjuangan orang tua kalian dengan hal yang luar biasa juga. Bikin mereka menangis, bukan menangis karena galau, tapi menangis bahagia punya anak seperti kamu. Luar biasa. Ini langsung tersentuh nih yang pada nonton nanti. Karena yang jadi Pasti ya. anak-anak gak cuma pemuda-pemuda itu aja, kita juga masih Ya, jadi betul anak dan betul. pengen membuktikan gitu. Oke, Pai. Boleh dong dicontohin hal kecil gitu, hal kecil Ya, untuk menjaga lingkungan di sekitar kita aja lah, di sekitar rumah kita, untuk diri kita sendiri, hal kecil seperti ya Pardi tadi bawa tumbler yang udah 12 tahun ya. gitu. Yang hal-hal lain yang Pardi konsisten lakukan untuk menjaga lingkungan meskipun kecil tapi selalu dilakukan itu apa? Ya, jadi kalau misalnya gue selain bawa tumbler, gue juga menggunakan barang-barang bekas ya, kayak kertas bekas gitu kan, itu kan mengurangi kertas ya kan. Terus juga gue selalu bawa reusable bag. Jadi tas lipat ya, teman-teman mungkin tahu ya tas lipat, karena kan itu mengurangi sampah plastik gitu. Dan semuanya gratis gue, kan dapat hadiah gitu. Soalnya gue bilang gue manusia gratis gitu loh. Semua pun ya gratis itu maksudnya dapat hadiah, endorse gitu kan. Tapi maksudku jangan lihat dari gratis ya gitu, tapi maksudnya sebagai sebagai bentuk dari kita aktifnya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus sadar, semua tuh influencer gitu loh. Keren gak bahasa gue? Semua tuh influencer gitu. Iya kan? Iya dong. Jadi maksud gue gini loh, lo jangan berpikir kalau influencer tuh yang punya followernya tuh ya puluhan ribu yang di endorse gitu. Enggak, men. Lo tuh semua influencer gitu loh. Maksudnya gini loh, sekarang gue bukan siapa-siapa, tapi gue bawa tumbler, ya kan? Tiba-tiba teman gue juga bawa tumbler, atau misalnya ketika kita lagi live gini, ih keren ya bawa tumbler. Gue yakin kok dari teman-teman yang nonton ini nanti entah berapa orang pun gitu kan, pasti ada yang tersentuh juga. Ih ternyata bawa tumbler itu penting loh. Terus yang kedua, yang tiga, orang pasti berpikir dulu, apaan sih pakai pakai masker, gak penting. Zaman dulu kan, nggak usah pakai masker. Tapi sekarang ketika corona datang, buminya marah gitu kan, akhirnya pakai masker sekarang. Jadi kita berpikir, oh ternyata kita selama ini kita terlalu banyak kontrol bumi, terlalu banyak kontrol lingkungan, bikin kerusakan lingkungan. Sekarang kita dikontrol sama lingkungan. Udah lu pakai masker, udah lu jaga jarak, social distancing, ya kan? Artinya itu bentuk-bentuk kerusakan gitu loh. Dan sebagai anak muda ya hal kecil banyak banget. Pakai tumbler, terus juga hemat plastik, hemat air gitu kan. Berjalan kaki gitu. Gue kalau kemana-mana, jujur gue lebih suka makan di tempat. Kalau gue lebih suka makan di tempat. Kalau misalnya gue mau makan dibungkus gitu, gue buat Tupperware. Sorry ya, gue bukan duta Tupperware atau mempromosikan gitu. Tapi maksud gue, memang itu juga sama, itu hadiah buat Tupperware dari gue gitu kan. Tapi intinya maksud gue membuktikan kalau hal kecil banget, lu kemana-mana bawa Tupperware gitu loh. Kan simpel banget tuh, mulai sampah plastik, ngobrol gitu kan, jalan kaki, terus juga menanam pohon gitu kan. Teman-teman asal tahu ya, selama gue misalnya di Forest Watch gitu kan, kalau misalnya suka ke lapangan, ke pedalaman, itu masyarakat adat itu kalau menurut gue yang paling modern. Kenapa? Mereka tuh dapat semua kebutuhannya tuh dari alam. Ngerti nggak? Mereka makan, pasti asli tahu ya, sosiologi pedesaan ya. Mereka makan, tinggal ke alam gitu kan. Alam menyediakan semuanya gitu, ya kan? Bahkan tanpa teman-teman kalau misalnya nggak punya duit sama sekali, teman-teman ke hutan tuh bisa bertahan hidup, ya kan? Sekarang bayangin, ketika COVID kayak gini sekarang, yang kita bekerja di kota gitu kan, banyak yang di PHK di mana-mana. Coba yang di hutan, ya mereka nggak ada pengaruhnya. Dan bahkan mereka juga punya sistem ketahanan pangan yang paling baik kalau menurutku, ya kan? Karena mereka juga selain nggak bisa makan beras, ada ubi, ya kan? Ada ketela, yang ada singkong. Ada yang ketahanan pangannya bagus gitu loh. Itu jadi teman-teman. Jadi hal kecil. Oke. Oke, Pak. Jadi hal kecil yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar dimulai dari diri sendiri gitu. Kemudian harus berani melangkah, mencari yang kero tadi yang empat Ya. dari Parti itu. Dan saya yakin itu jadi salah satu pesan yang luar biasa juga untuk teman-teman. Oke, Pak. Boleh nggak kasih closing statement gitu, kasih ke teman-teman insight apa sih yang sebenarnya sebagai pemuda itu supaya menjadi lebih powerful lah. Nah, jadi gue cuma bilang sama siapapun di anak muda gitu kan, jangan hanya bernarasi,
namun beraksi dan berkolaborasi gitu. Jadi maksudnya bernarasi itu cuma bisa ngomong gitu kan. Itu gue bilang tadi, teman-teman tuh semua influencer. Apalagi sekarang, dulu orang berpikir, aduh gue pengen masuk TV ya, gimana caranya? Aduh, harus syuting, harus apa namanya? Enggak, men. Sekarang tuh kalian tuh bisa jadi artis, influencer. Sosial media ada IG Live, ya kan? Ada YouTube gitu kan. Artinya kan kalian bisa mempromosikan diri kalian sendiri gitu loh. Tapi hal yang positif gitu. Maka tadi kenapa gue bilang, jangan hanya bernarasi, namun beraksi dan berkolaborasi. Tadi, caranya gimana biar kita nggak bingung? Ya kita berkolaborasi. Negara kita negara gotong royong gitu. Udah nggak bisa sendiri gitu loh. Sama seperti apa ya? Kalau kamu misalnya mau berjalan cepat, silakan sendiri. Paham kan? Kalau kamu mau berjalan cepat, silakan sendiri. Tapi kalau kamu berjalan jauh, mari kita bergandengan tangan. Artinya berkolaborasi kan? PAI 2020. Luar biasa. Tapi maksudku, gue gak usah lihat dari gue, tapi maksudku kita sama-sama belajar lah. Itu sama. Memang kolaborasi itu penting gitu. Apalagi di era yang berbeda sekarang, kita lingkungan gak bisa sendiri, tapi kita harus berkolaborasi. Gitu. Yang penting gue bilang, pemuda itu jangan baperan, tapi berperan. Jangan baperan, tapi berperan. Itu yang penting banget karena sekarang semuanya pada baperan. Habis baper, bucinan. Bucinan. Siap. Habis itu tahlilan. Oke, Pai, thank you banget sudah sharing. Sama-sama. Dan padat banget meskipun sebentar, tetapi saya rasa ilmunya ini kalau kita cari di ya lembaga-lembaga motivasi butuh waktu banyak, tapi saya dapat yang 4 tadi, pokoknya Kero itu akan saya ingat terus. Jadi waktu itu mungkin kenal sama Faris ya, Faris Prianto. KPM 44. Faris ya, pernah. Jadi sempat ngobrol sama Faris juga, ada 3 hal yang aku dapat dari Faris. Jadi orang itu harus 3 hal. Pertama, good with words, bagus dalam kata-kata kita, good with numbers, bagus dalam perhitungan-perhitungan kita, bukan berarti perhitungan keuangan, tapi perhitungan bagaimana sih kalau saya melakukan ini hasilnya akan seperti apa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, good with people. Jadi 3 itu dan selalu saya ingat. Nah sekarang dari Pardi ada knowledge, experience, kemudian relation, dan opportunity. Jadi kayaknya itu jadi satu kolaborasi yang sangat bagus gitu. Dan terima kasih banyak karena ini pasti menginspirasi banyak teman-teman di luar sana untuk melangkah, untuk melakukan hal kecil tapi konsisten yang akan berdampak besar mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Dan seperti yang Pardi lakukan, saya salut banget, Tumblr itu udah 12 tahun ya. Kebayang banget deh. Kalau satu hari kita nggak akan cukup satu botol aqua itu nggak akan cukup gitu. Jadi kebayang 365 kali 12. Setidaknya itulah angka kasarnya 365 kali 12 gitu sudah. Nah, terus ada sedikit juga mungkin buat teman-teman ya. Jadi lingkungan tuh mempengaruhi kita. Misalnya kita mau jadi apa nih 5 tahun kemudian, ya kan? Teman-teman harus tahu apa yang kita makan sekarang mempengaruhi 5 tahun ke depan. Yes. Lingkungan kita bergaul sama siapa, itu mempengaruhi 5 tahun ke depan. Yes. Terus pola pikir kita sekarang, itu mempengaruhi 5 tahun ke depan. Jaringan kita, terus apa makanan tadi yang aku bilang, pola hidup, itu mempengaruhi 5 tahun ke depan. Artinya, kalau teman-teman mau jadi 5 tahun ke beda, jadi sekarang harus beda. Pola hidup, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang, start from now, gitu ya. Oke. Oke, makasih banyak Pardi. Semoga segala kegiatannya lancar. Kemudian apapun lah yang ingin dicapai lancar semuanya. Tetap menjadi anak yang soleh. Melanjutkan hobinya. Sekarang lagi hobi skateboard ya. Tahu aja lagi. Iya. Sekalian di Instagram. Ya, semoga apapun lah yang diharapkan. @pardipai. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya gitu. Semoga lain kali kita bisa sharing lagi dengan teman-teman semua juga. Oke, teman-teman semuanya, untuk ngobrol dengan Kang Pardi kita cukupkan dulu. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol untuk hal-hal lain yang ternyata sangat luar biasa dan insightful untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan Good Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.